Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Hadianti. Saya guru di SMA Negeri 2 Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang kurikulum merdeka, yaitu asesmen pembelajaran yang memanfaatkan TIK. Protik. Selamat menyaksikan. Ketika kita di kelas dan memberitahu murid bahwa hari ini ulangan, bagaimana respon mereka? Macam-macam ya Bapak Ibu, tapi rata-rata mereka seperti tidak senang. Selama ini kita mengetahui asesmen itu hanya untuk mencari nilai terendah sampai tertinggi atau ranking yang terendah sampai tertinggi. Tapi penilaian itu hanya mengukur pengetahuan saja, tidak menunjukkan untuk kemampuan atau mengolah kemampuan mereka lebih baik lagi. Dalam pembelajaran paradigma baru, asesmen itu sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar. Secara umum, asesmen berperan memberikan informasi. Secara khusus, asesmen berperan untuk menentukan strategi pembelajaran. Pelaku asesmen tidak harus guru, bisa murid, staf, sekolah, atau orang tua. Dalam kurikulum merdeka, kita mengenal capaian pembelajaran, yaitu kompetensi yang dicapai oleh murid dalam waktu tertentu. Kemudian, dari capaian pembelajaran diturunkan ke alur tujuan pembelajaran, yang memuat berbagai tujuan pembelajaran. Nah, tujuan asesmen untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai, strategi apa yang dilakukan untuk menjadikannya lebih baik lagi. Pada video ini, saya akan membagikan bagaimana proses asesmen pada proyek P5 siswa kelas 11 di SMA Negeri 2 Majalaya dengan tema Bangunlah Jiwa Raganya dan mengangkat isu tentang perundungan. Ketika sekolah kami melakukan proyek P5, saya dan rekan-rekan berperan sebagai guru fasilitator dan kami bertanggung jawab menjalankan proyek sesuai kurikulum merdeka. Format asesmen ada dua, yaitu satu format tradisional berupa pilihan ganda, tes benar salah, dan isian pendek. Dalam pembelajaran paradigma baru bisa digunakan, tetapi PG dibuat lebih panjang dan analitik. Esai pun menguji level pemahaman dengan mengaitkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu format alternatif, lebih mampu mengakomodir hal-hal yang tidak bisa diukur oleh format tradisional, berupa pertanyaan terbuka, bermain peran, praktek atau demonstrasi, dan portofolio. Tantangan untuk mewujudkan tujuan praktik itu adalah jika kita menerapkan metode pembelajaran baru, kita kadang merasa bingung dan was-was. Bisa nggak ya kita menerapkannya? Tetapi tetap kita harus mencobanya, bukan? Dan tantangan lainnya yaitu kita harus bisa menyempatkan untuk belajar di antara kesibukan dan kepadatan aktivitas dan juga rasa malas. Kita harus menghilangkan rasa malas dan terus belajar karena ingat, guru itu adalah belajar sepanjang hayat. Sekolah kami saat ini tahun kedua menggunakan kurikulum merdeka. Pihak sekolah mengingatkan agar semua guru belajar implementasi kurikulum merdeka di PMM. Di samping itu, pihak sekolah juga mengadakan workshop sebelum tahun ajaran baru dimulai. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini, saya memanfaatkan Chromebook dan akun Belajar ID untuk belajar kurikulum merdeka. Dan untuk bahan materi, mencari di PMM, Google, YouTube, dan untuk menyimpan dan mengolah data di Google Drive, pemanfaatan aplikasi, misal Quizzes, Google Form, untuk asesmen dan refleksi. Langkah yang dilakukan selain mengikuti workshop, juga melakukan kegiatan dengan literasi dan belajar di PMM. Berulang kali membuka modul untuk menguasai materi. Ada 3 pendekatan asesmen, yaitu 1. Asesmen as learning. Asesmen sebagai proses pembelajaran dilakukan untuk refleksi pada proses pembelajaran, berfungsi sebagai asesmen formatif. Mendiagnosis kebutuhan awal, umpan balik proses pembelajaran, memacu pembelajaran yang lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu assessment for learning, digunakan untuk perbaikan pembelajaran, juga berfungsi sebagai asesmen formatif, karena berorientasi pada proses sehingga murid mendapat umpan balik dan untuk guru sebagai perbaikan. Kemudian yang ketiga yaitu assessment of learning,
Asesmen pada akhir proses pembelajaran digunakan untuk evaluasi akhir dan berfungsi sebagai asesmen sumatif. Ada 3 fungsi asesmen. 1. Asesmen diagnostik dilakukan pada awal pembelajaran untuk identifikasi kekuatan dan kelemahan, juga untuk mengetahui kapasitas murid. Susunannya berupa 1. Menganalisis rapot, 2. Mengidentifikasi kompetensi, 3. Menyusun instrumen, 4. Menggali informasi, 5. Melaksanakan asesmen, dan 6. Menggunakan data hasil asesmen. Asesmen diagnostik yang kami lakukan berupa pertanyaan terbuka atau dengan aplikasi atau mengisi KWL. 2. Yaitu asesmen formatif, terintegrasi dengan proses pembelajaran murid yang lebih mampu melibatkan dan melihat kemajuan penguasaan belajar murid yang lebih mendalam. Biasanya berupa penilaian diri, penilaian antar teman, refleksi metakognitif. Setelah asesmen diagnostik dilakukan, kemudian murid diberi materi tentang pembelajaran. Asesmen formatif yang kami gunakan yaitu mind map dan asesmen checklist. Yang ketiga yaitu asesmen sumatif, digunakan pada akhir materi atau akhir semester, bersifat formal, perlu perencanaan instrumen. Gunanya untuk mengetahui pencapaian hasil belajar murid pada periode tertentu, untuk membandingkan terhadap kriteria yang telah ditetapkan, dan umpan balik murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan. Juga untuk guru merancang pembelajaran berikutnya. Kami untuk asesmen ini ada berupa praktek, portofolio, drama, poster, infografis, dan instrumen berupa rubik dan amatan. Asesmen harus dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Teknik dalam asesmen diagnostik, formatif maupun sumatif, yaitu 1. Observasi, yaitu pengamatan dalam waktu tertentu. 2. Performa, yaitu praktek, produk, proyek, portofolio. Dan yang ketiga adalah tes tertulis atau lisan, yaitu menguji level pemahaman suatu konsep dan mengaitkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa instrumen atau alat dalam melakukan proses asesmen yaitu instrumen rubik, instrumen checklist, lembar amatan, catatan anekdotal. Project memungkinkan murid untuk terlibat dalam pembelajaran lebih konkret, meningkatkan kompetensi berkolaborasi, berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengeksplorasi ide gagasan. Produk memang penting dalam proyek, tapi kita jangan hanya fokus pada penilaian akhir atau hasil karya saja. Respon orang lain terkait praktek yang dilakukan. Untuk yang belum tahu, mereka tertarik dan ingin mengetahui apa saja kegiatan yang telah kami lakukan. Apalagi untuk sekolah yang belum dan akan melaksanakan kurikulum merdeka. Faktor keberhasilan proyek dan asesmen berjalan dengan lancar. Yang tidak berhasilnya yaitu masih ada kekurangan pelaksanaan, karena kami masih dalam tahap belajar dan memulai implementasi kurikulum merdeka ini. Jadi masih menyesuaikan untuk waktu dan merancang. Ini efektif meskipun dalam persiapan kita harus lebih memberikan perhatian. Pembelajaran dari keseluruhan proses yaitu beberapa tahapan murid untuk asesmen termasuk perencanaan, pelaksanaan, presentasi atau pameran, refleksi, evaluasi. Dalam setiap tahapan itu, guru menilai penguasaan konten isi materi, kemampuan kolaborasi, kecakapan, presentasi, dan pameran. Jadi, proyek bukan hanya menilai apa yang murid pelajari, tapi memberikan informasi kepada guru tentang bagaimana murid memahami dan menerapkan pengetahuan yang telah mereka pelajari. Demikian praktik baik yang telah saya dan sekolah kami lakukan. Masih banyak perbaikan dan kekurangan, tetapi semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.